Dan saudara-saudara terkasih, anakku yang tercinta, selamat sore semuanya. Juga selamat datang, selamat bergabung dalam komunitas Gereja Katolik untuk baptisan baru. Tanpa direncanakan, saya kira bacaan-bacaan pada sore ini sangat pas, khususnya untuk teman-teman kita yang baru dibaptis dan nanti akan menerima sakramen atau komuni pertama. Bacaan pertama dengan bagus menegaskan bagaimana Yeremia sebagai seorang nabi ingin menegaskan kepada kita sekalian bahwa sebagai orang-orang beriman kita diberi satu kepastian bahwa Allah telah memberikan kepada kita, dalam hati kita, hukum yang baru. Maka saya merenungkan, dibaptis itu adalah kita menerima hukum baru. Bukan sekedar hanya berhenti pada dijadikan satu paguyuban dalam Gereja Katolik dan menjadi anak Allah, lebih jauh dan lebih dalam. Setiap orang yang dibaptis adalah orang yang diberi dalam hatinya hukum baru. Dan hukum itulah yang kemudian akan menjadi cara kita untuk menunjukkan bagaimana iman yang kita praktekkan itu sesuai dengan kehendak Allah. Dibaptis, kita dipanggil dan diberi makna menjadi seorang nabi, menjadi seorang imam, dan menjadi seorang raja. Orang yang dipanggil untuk menyuarakan kebenaran, orang yang dipanggil untuk mewujudkan kekudusan, orang yang dipanggil untuk membangun satu persekutuan. Maka baptis itu menjadi hukum baru dan berbuah kalau kemudian dilanjutkan. Romo sekarang bagaimana untuk menerjemahkan kenabian, imamat, dan rajawi? Kenabian jelas, orang yang dibaptis adalah orang yang kemanusiaan lama kita ditenggelamkan dan diberi hukum baru manusia Kristus yang harus mempengaruhi kita. Orang yang dibaptis itu orang yang hidupnya dipengaruhi, diprovokasi, digerakkan oleh Kristus. Dalam kerapuhan dan kelemahan kita, Kristuslah yang harus kita dengarkan untuk membangun atau menyuarakan apa yang seharusnya kita suarakan, yaitu kebenaran. Menjadi imam pasti jelas orang dibaptis itu orang yang hidupnya semakin hari semakin suci. Suci itu bukan persoalan pandai berdoa. Suci adalah hidup saya tidak jauh dari kehendak Allah. Menjadi dimensi rajawi, persekutuan adalah jelas dibaptis adalah dengan gembira dan dengan semangat terlibat dalam persekutuan gereja di tingkat yang paling kecil yaitu lingkungan ya. Maka yang dibaptis ini kalau nggak ke lingkungan berarti baptisnya tidak berbuah. Ya, habis ini kalau ada kegiatan lingkungan, masuk ke lingkungan, ikut APP, ikut aneka kegiatan, dan itu juga cara kita untuk menyuburkan rahmat baptis. Karena kalau kita ini tidak menyuburkan rahmat baptis, hanya berhenti di baptis dalam arti liturgis, maka tidak pernah berkembang. Orang yang dibaptis itu seperti orang yang dapat undangan pesta ya.
dapat undangan. Namun kalau kita tidak ikut pesta, tidak pernah akan merasakan bagaimana enaknya makanan yang disiapkan tuan rumah yang ngundang kita kan. Nanti kalau lainnya makan-makan di surga, yang dibaptis tidak terlibat dalam menggereja itu di emperan. Ya, tahu emperan enggak? Di Selasar dulu, hanya bau soto. Bau rawon, tidak pernah merasakan bagaimana enaknya soto dan rawon ya. Jadi baptis itu bukan persoalan selesai, namun persoalannya awal dari sebuah perjanjian yang diberikan Allah kepada kita untuk melibatkan diri dalam kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia, di mana kita harus menjadi orang yang terlibat, menjadi bagian penuh dari komunitas dan gereja Katolik. Maka apa yang dikatakan Injil juga sangat pas. Kisah bagaimana orang-orang Yunani kepingin ketemu Yesus. Yesus ingin menunjukkan bagaimana kita ketemu Yesus. Apakah siap untuk kehilangan nyawanya? Artinya apa? Berjumpa dengan Yesus yang kemudian diterjemahkan dalam rahmat baptis adalah menjadi pribadi yang siap kemanusiaan lama kita, siap ditenggelamkan. Kita diberi kemanusiaan baru. Hidup kita yang lama, hidup kita yang baru, setelah dibaptis kita diberi hidup baru dalam Kristus. Sehingga yang memancar, yang kita hidupi, yang kita perjuangkan adalah hidup Kristus. Sehingga kita harus berani kehilangan kemanusiaan lama kita demi Kristus yang kita imani menjadi cara berpikir kita, cara bertindak kita, cara bersikap kita. Itulah yang disebut dengan kehilangan hidup dalam arti ini. Menjadi orang-orang yang rela untuk meninggalkan kelemahan-kelemahan saya, dan saya telah disucikan dalam baptis, maka saya harus menjadi manusia baru. Romo kok seringkali ada yang sudah lama dibaptis masih muncul manusia lamanya, masih gampang marah, masih gampang membuli, masih gampang berbohong dan sebagainya. Tentu tidak mudah. Karena menjadi orang yang dibaptis adalah bagaimana kita belajar untuk menjadi orang yang bersama Kristus. Di mana aku berada, mereka juga harus berada bersama aku. Menjadi bersama Kristus inilah satu perjalanan rohani yang kita upayakan seumur hidup. Sehingga dengan kelemahan-kelemahan yang muncul, yang seringkali nampak dalam kehidupan kita, gereja tetap memberikan belas kasih, ya, sakramen tobat. Saya kemarin waktu membantu membatin umat MKK itu berapa ribu toh? Kok yang ngaku dosa di tempat saya hanya 10 atau perwakilan, iya kan? Itulah keindahan Allah yang rahim. Panggilan kita adalah membangun satu perjalanan rohani di mana kita itu dipanggil untuk mematikan, untuk menghancurkan kemanusiaan lama kita, dan kita mengedepankan, menghidupi dan mengungkapkan Kristus yang kita imani, yang telah menenggelamkan kemanusiaan lama saya dan sekarang harus saya wujudkan dalam seluruh tingkah laku dan perilaku kita. Itulah orang-orang yang dibaptis, ya. Bukan sekedar dibaptis diberi nama Fransiskus, kan? Dulu seringkali saya menggoda tante saya. Tante saya itu namanya kan sangat Jawa sekali.
namanya Suminah kan. Ketika dibaptis diberi nama Krista, lalu sekarang enggak mau dipanggil Suminah, dipanggil Krista, supaya agak kota sedikit itu. Bukan soal itu, ya kan? Namun itu merupakan satu wujud kita ini sudah diubah, harus menjadi manusia baru yang dihidupi oleh semangat baru. Maka ketika orang-orang Yunani datang kepada Yesus ditantang, siap enggak kamu untuk berjumpa dengan aku dan kamu harus berani untuk menanggalkan kemanusiaan lamamu dan mengikuti kemana aku pergi, kamu harus ada di sekitarku. Dibaptis menjadi Katolik adalah menjadi orang-orang yang hidupnya di sekitar Yesus, tidak jauh-jauh dari Yesus, ya. Maka kalau kita hidupnya jauh dari Yesus, perilaku kita jauh dari kehendak Allah, itu berarti kita tidak dalam kondisi rahmat, tidak dalam kondisi dekat dengan Yesus. Saya percaya sebagai orang Katolik kita memang harus demikian. Dan harapannya semoga dengan bacaan-bacaan hari ini kita semua tidak hanya yang dibaptis, kita semua yang telah dibaptis lama, yuk kita dalam ziarah ini kita berjuang agar hidup kita tidak jauh-jauh dari Kristus. Di mana Kristus berada, saya juga berada. Itulah jalan kesempurnaan sebagai orang Katolik. Tuhan memberkati. Amin.